Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, pagi ini saya mau mengajak kepada kita semua untuk menyadari bahwa Tuhan itu real, nyata, dan Tuhan itu seharusnya bisa kita nikmati di dalam hari hidup kita, saudaraku. Kalau kita belum bisa menikmati Dia seperti kita menikmati orang-orang yang kita kasihi, kita bisa menikmati hubungan dengan orang-orang yang kita cintai, dengan pasangan kita, sampai hati kita bisa merasuk kepada jiwanya dan jiwanya merasuk kepada jiwa kita, maka ada yang salah, saudaraku. Kalau saya dengan pasangan saya, dengan istri saya cium parfumnya istri saya aja, saya bisa merasakan ada kasih yang merasuk di dalam hati saya. Dan saya bisa berkata di dalam hati saya, aku bisa dibahagiakan oleh pasanganku ini. Lalu kenapa kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan bisa membahagiakan hidupku, atau aku bisa dibahagiakan oleh pribadi Allah ini dalam hidupku? Nangkep ya saudaraku ya, saya mengilustrasikan kalau pasangan itu kan keintimannya dekat. Lah kalau sama Tuhan itu harus lebih dari itu. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pertanyaannya, damai sejahtera yang seperti apa ini? Akhirnya kalau kita tidak bisa menikmati Tuhan, tidak bisa memahami kebenaran ini, akhirnya itu hanya jadi fantasi. Damai sejahtera model apa itu hanya fantasi. Padahal Tuhan Yesus tidak mungkin berbohong. Setuju saudaraku? Tetapi kita sendiri yang tidak bisa mengaplikasikan di dalam hari hidup kita bahwa Tuhan itu bisa membahagiakan hidupku. Kalau bisa diaplikasikan dengan mudah dan orang cerdas bisa mengaplikasikannya, tidak akan ada banyak orang Kristen yang akhirnya mencari kesenangan lain di luar Tuhan. Tapi hari ini banyak kan faktanya, bahkan pendeta sekalipun masih mencari kesenangan di luar Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menemukan damai sejahtera seperti yang disampaikan di dalam Yohanes 14 ayat 27 ini. Kayak apa damai sejahteranya? Akhirnya mereka hanya berfantasi dan tidak pernah mengalami damai itu di dalam hidup mereka. Maka pada kesempatan pagi hari ini yang indah, izinkan saya mengingatkan kepada Anda bahwa kita harus mengalami damai sejahtera Allah. Amin saudaraku. Amin ya. Kita harus mengalami itu. Kenapa kita harus memiliki damai sejahtera Allah itu? Supaya kita mengetahui kehendak Allah secara jelas, secara tepat, secara presisi. Mengapa harus tahu kehendak Allah secara presisi? Ya supaya kita tahu bahwa jalan yang kita lalui itu menuju kehidupan yang kekal atau kebinasaan yang kekal. Itu maksudnya saudaraku. Ingat baik-baik. Karena setan itu licik. Setan itu lihai. Tapi setan tidak bisa memalsu damai sejahtera Allah. Itu yang membedakan. Setan tidak mempunyai perangkat untuk membahagiakan orang. Setan hanya bisa memberikan kedamaian yang palsu. Seperti materi, kekayaan, kehormatan, kedudukan. Tapi itu semua semu. Jadi saudaraku, adalah sangat disayangkan kalau kita tidak menghargai anugerah di mana kita bisa bersentuhan dengan Allah semesta alam. Karena Dia itu sumber segala-galanya. Apa ya saya ngomongnya gimana ya? Dia itu yang akan mengenyangkan
dan akan menghapus dahagamu akan segala kebutuhanmu. Hanya Dia. Fullness of God itu bisa membuatmu tidak mengingini yang lain. Fullness of God itu akan membawamu sampai di puncak damai. Fullness of God itu akan membawamu sampai di titik nadir yang tidak bisa diisi dengan yang lain. Karena kepenuhan Tuhan itu segalanya, saudaraku. Maka kalau kita ada sampai pada tingkat kepenuhan Tuhan, maka kita baru bisa berkata hanya Tuhan yang bisa membahagiakanku. Kalau kita sampai di titik fullness of God, kepenuhan Tuhan, kita baru bisa berkata, aku punya kedamaian yang tidak bisa kuutarakan tetapi bisa kurasakan. Aku bisa mengalami sentuhannya, aku bisa mengalami topangannya. Aku bisa mengalami hadirnya. Dan itu sungguh memenuhi hidupku. Dan orang model begini pasti tidak cukup berdoa hanya 10 menit, 5 menit. Atau sebisanya, sesempatnya. Gak mungkin, saudaraku. Betul kan? Orang model begini pasti dia akan memberikan hari hidupnya, waktunya. Untuk ketemu dengan sang Khalik pemilik hidupnya itu. Karena disitulah mereka bisa menemukan kehidupan. Mereka bisa menemukan kebahagiaan. Betul saudaraku, ini yang mau saya ajak kepada kita semua. Memahami titik-titik ini. Dan orang model begini tidak bisa tidak ke gereja. Tidak bisa tidak ikut berdoa. Tidak bisa kompromi lagi hidupnya untuk kesenangan-kesenangan yang lain. Makanya harus ketemu Tuhan, saudaraku. Tapi masih banyak di antara kita yang sudah diracuni oleh kuasa gelap. Memang kita tidak kesetanan, tidak menjadi orang bejat, rusak. Tetapi cita rasa rohani kita sudah mulai hambar. Cita rasa rohani kita sudah mulai rusak. Panca indera rohani kita sudah mulai lemah. Maka kita tidak mampu lagi menikmati Tuhan. Coba ya kalau panca indera mengecap kita sudah mulai lemah. Wah, makanan seenak apapun yang kita santap jadi biasa aja, saudaraku. Karena kita sudah tidak mempunyai ketajaman merasakan masakan itu. Nah, sama. Kalau kita melayani hati iblis terus tiap saat, maunya setan tiap saat, kuasa gelap kita layani terus. Kita mulai kehilangan cita rasa rohani kita di hadapan Tuhan. Maka kita tidak akan mampu menikmati Tuhan lagi. Maka dari itu kita perlu detoksifikasi dengan doa, belajar firman, supaya engkau dan saya terus diubah, saudaraku. Cerdas di dalam Tuhan. Maka secerdas apapun kuasa gelap mau membodohi kita, kalau kita cerdas di dalam Tuhan, fullness of God, kita tahu ini tipu daya iblis ini. Betul loh saudaraku. Saking cerdasnya tuh setan bisa pakai orang banyak hal dengan segala hal. Bahkan sampai orang yang rajin ke gereja pun, rajin pelayanan pun, kalau setan itu bekerja dalam hidupnya, mereka bisa loh kelihatannya aktif tapi mereka jalan di jalan dunia. Hati-hati saudaraku. Karena naluri manusia beragama itu dimiliki oleh setiap orang. Karena orang yang beragama belum tentu bertuhan dengan benar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apalagi kalau kau dan saya terlahir sebagai orang Kristen. Ya, dari kecil keturunan kita sudah Kristen ya. Ke gereja itu jadi sebuah rutinitas agamawi. Ada dorongan naluri beragama di sana. Tapi itu semua belum tentu membuat kita melalui jalan yang benar yang dimau Tuhan. Karena setan bisa menipu. Setan menumpulkan cita rasa rohani kita di hadapan Allah.
Dan tanpa seorang sadari dia menjadi hamba Tuhan hanya sebagai profesi akhirnya. Dia melayani Tuhan hanya sebagai profesi, bahkan untuk hidupnya. Bahaya saudaraku. Maka sekali lagi saudaraku, kita harus habis-habisan untuk Tuhan. Kita harus sampai di satu titik tidak ada kompromi dengan dunia. Aku harus mempertajam cita rasa rohaniku di hadapan Allah. Hidup semakin benar, makin hari makin benar. Katakan bersama, makin hari makin benar, makin hari makin kudus, makin hari makin memperagakan Kristus. Dan matikan semua keinginan yang tidak dinikmati Tuhan. Kalau tidak saudaraku, pasti kita tidak memiliki dimensi kekekalan yang strong, yang kuat. Walaupun kita tetap merasa sebagai orang Kristen, tetapi tumpul kita. Perhatikan loh saudaraku, setan itu bisa memalsu begitu rupa segala kehidupan rohani kita. Maka saya mengajak pagi hari ini, siapapun yang mendengar renungan The Message, kau dan saya harus se-ekstrim-ekstrimnya bagi Tuhan. Amin saudaraku. Se-ekstrim-ekstrimnya bagi Tuhan. Tidak ada kompromi untuk hal lain di luar Tuhan. Dan itu adalah sebuah kehormatan kalau kita bisa melayani hati Bapa kita. Seperti Tuhan Yesus melayani hati Bapanya. Itu sebuah kehormatan, itu sebuah keagungan kehidupan. Manusia hari ini harus bisa melayani hati Bapanya. Dan itu puncak tertinggi kehidupan. Tidak ada kehormatan lebih besar dari kehormatan seorang anak Allah yang berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya berstatus sebagai anak Allah, tetapi benar-benar berkeadaan sebagai anak-anak Allah dengan mempertajam cita rasa rohaninya. Cerdas, dia tahu ini maunya Tuhan apa bukan, ini kehendak Tuhan apa bukan. Wah, cerdas. Seperti seorang chef yang cerdas begitu terampilnya lidahnya merasakan ini makanan lezat atau tidak. Seharusnya kau dan saya juga mulai seperti itu. Cerdas merasakan melalui cita rasa rohani batin kita. Ini maunya Tuhan apa bukan. Mari kita rubah cara kita berpikir. Mari kita rubah paradigma kita. Jangan berhenti berjuang sampai kita bisa tiba di jalannya Tuhan. Yang Tuhan tunjukkan bagi engkau dan saya. Maka sekali lagi saudaraku, nikmati Tuhan melebihi apapun dan siapapun. Sampai engkau berkata, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Wah, itu luar biasa. Kalau hari ini aku gak bisa hidup gak ada duit, nah itu masih kelas rendah saudaraku. Aku gak bisa hidup kalau gak ada pasanganku, wah itu masih bahaya. Tapi kalau kau mulai sampai di titik-titik nadir, habis, lepas satu-satu, lepas. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Titik. Itu udah benar jalanmu. Itu udah benar, itu Kristen yang benar. Cita rasamu udah tajam. Maka suatu hari ketika semuanya meninggalkan kau dan saya baik-baik saja. Karena dari awal kita sudah melatih satu-satunya hidupku hanya Tuhan saja, bukan yang lain. Pertajam cita rasamu, cita rasa rohanimu, dan menangkan hidupmu hanya untuk Tuhan saja. Ya, selamat pagi ya saudaraku ya. Kiranya renungan ini jadi berkat, jadi sebuah ajaran yang memahamkan dirimu semakin cerdas mengiring Tuhan. Ya, kiranya renungan ini jadi berkat dimanapun dan kapanpun Anda berada. YSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.